saya perokok, saya sudah periksa ini aman kok gitu. Ya, padahal dia baru periksa general ya, belum periksa lengkap gitu. Seperti itu. Ya, belum periksa yang lengkap ya. Bahkan juga rokok jelas membunuhmu, rokok bikin impoten. Ada pertanyaan ya, apa benar rokok bikin impoten? Jawabannya iya. Rokok bikin impoten dan lemah syahwat dan banyak sekali yang konsul rokok bikin lemah syahwat ya kenapa? Karena paru-parunya nggak kuat. Ya, yang namanya berjima itu butuh energi, butuh stamina. Sedangkan rokok paru-paru udah rusak. Sedangkan kemudian pembuluh darah udah banyak sumbatan sana sini ya. Ini gimana pengen stamina bagus bisa jantan gitu. Lemah syahwat gitu. Demikian juga impoten. Ya, banyak yang curhat. Beberapa curhat, dok saya impoten. Susah banget. Saya akui saya perokok berat. Ya, jadi benar, merokok bikin impoten benar, lemah syahwat. Lalu pertanyaannya, kenapa kita jarang dengar kasusnya? Iya, mereka cuma curhat ke dokter. Ya, jadi yang lemah syahwat impoten ya curhatnya ceritanya ke dokter, konsulnya ke dokter. Nggak mungkin dia umumkan gitu. Ya, dia umumkan ke publik saya loh impoten gara-gara merokok enggak. Ya, makanya bukan alasan kok nggak pernah dengar ya orang impoten merokok orang merokok impoten. Ya iya, nggak diumumkan. Dan kita pun sebagai dokter ya karena kode etik kita ya nggak boleh diumumkan, nggak boleh dikasih tahu gitu. Ya orang ini merokok kemudian impoten nggak boleh kita sebagai dokter. Ya. Jadi kita kembali ke rokok konvensional dan elektronik ya. Jadi maupun rokok konvensional maupun vape sama-sama mengandung nikotin, karsinogenik dan sebagainya, sama-sama adiksi dan berbahaya bagi kesehatan. Dan ini kandungan-kandungannya nikotin, nitrosamin, glikol, gliserol, aldehid, formaldehid dan sebagainya ini sama semua kandungan yang ada. Ya, pertama bisa adiksi, bisa bikin inflamasi, iritasi, karsinogen, memacu kanker dan sebagainya. Dan nanti kita bahas yang tentang uap. Ya, tadi kalau rokok kan uap asapnya. Kalau vape ini uapnya. Jadi uapnya saja sudah sudah memberikan dampak bagi paru-paru seperti itu. Apalagi orang sekitarnya seperti itu ya. Dan ini penelitian-penelitian ingat ini berbasis penelitian ya, bukan sekedar testimoni, apalagi testimoni pengguna ataupun cherry picking tadi seperti itu enggak. Ini penelitian semuanya pakai prosedur, pakai tinjauan ke lapangan, pakai metode, kemudian diuji ya, diuji gitu ya. Jadi kalau kita menerbitkan jurnal ada reviewernya, layak nggak ini? Jangan-jangan jurnalnya abal-abal, penelitiannya nggak benar seperti itu ya. Jadi rokok elektronik atau vape juga sama, ini bahaya ya. Bahkan kadang-kadang sempat di awal-awal vape itu katanya aman, vape itu aman begini begini begini, nggak benar. Sempat di awal-awal juga vape itu bisa alternatif aman untuk rokok, nggak benar. Sama ternyata. Sama, ini semua penelitian. Demikian juga penelitian yang lain ya nih. Banyak sekali penelitian ya. Seperti itu kesimpulannya ini bahaya. Ini dia meneliti Meneliti histopatologinya bahaya juga ada kerusakan. Ya, demikian juga vape juga tidak memenuhi syarat untuk terapi berhenti merokok. Katanya supaya bisa berhenti merokok, pakai vape. Karena vape itu nikotinnya rendah. Jadi kurangi pelan-pelan. Enggak. Ternyata banyak ya. Banyak saya lihat dulu dia berpindah ke vape, gak tahan. Balik lagi ke rokok konvensional. Kenapa? Nikotinnya kurang. Kurang puas. Ya, jadi sekedar tren sesaat saja vape. Cuma tren sesaat. Akhirnya balik lagi ke rokok konvensional ya. Kurang puas dengan nikotinnya. Ini jadi nggak benar. Dan ini sekali lagi ini penelitian ilmiah, bukan sekedar testimoni apalagi testimoni pengguna. Ya, jadi kesimpulannya sama, vape berbahaya, menimbulkan kesehatan sama-sama bahayanya. Ya, risiko berbagai macam asma, PPOK ini tidak semua ditampilkan ya. Bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, baik studi luar negeri maupun dalam negeri dan sebagainya. Ya, makanya regulasi di luar negeri ya bahkan negara non muslim sama rokok sama vape ya, rokok konvensional dan rokok elektronik itu sama aturannya, tidak boleh merokok di situ, aturannya sama seperti itu ya. Dakwah semampumu.